Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar Google Docs tahap ke-6, dan biasanya kita membuat new file. Mungkin saat ini kita akan melakukan duplikat file. Di sini kita belajar tahap 5. Kita klik di sini dan kemudian kita make a copy. Oke, kita duplikat filenya aja dari sini karena kita membutuhkan tahap 5 mirip dokumennya. Ini masih dalam tahap pembuatan. Oke, dia sudah jadi. Kemudian kita bisa nge-rename, kita ubah. Kita klik di sebelah sini atau kita klik kanan. Kita rename, kita ubah namanya belajar tahap 6. Oke, kita klik OK. Kita buka tahap 6. Oke, tahap 6 udah selesai kita buka, dan kita akan menyisipkan sebuah gambar atau memasukkan sebuah gambar, dan kita sudah menyiapkan gambarnya. Jadi ada dua langkah dasar yang sering saya gunakan. Yang pertama, biasanya saya upload dari laptop saya. Kita bisa klik di sini insert image. Di sini ada upload for komputer, dan di sini kita pilih filenya, contohnya ini. Kita open. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, cuman jika kita belum punya gambarnya, kita bisa melakukan pencarian dari internet. Dan seperti ini, contoh kita klik kanan. Di sini kita bisa copy image tanpa harus kita download, dan kita bisa klik kanan dan paste atau Ctrl V. Nah, hasilnya seperti ini, sama saja. Oke, mungkin silakan teman-teman bagaimana untuk cara termudahnya untuk mengambil gambar dan sesuaikan dengan kebutuhan. Dan bisa juga kita ngambil dari Google Drive, Google Foto, Google Kamera, dan link. Oke, berikutnya kita akan mengatur beberapa format. Di sini adalah wrapping text atau penyusunan teks seperti apa. Maksudnya adalah sebuah gambar ini posisinya di mana. Kalau kita gerakkan ke bawah, maka di sini akan ada jarak seperti ini. Dan kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Misalnya teks ini tidak mau ada perbatasan dari teks yang di sebelah sini ya. Kita bisa klik gambarnya dan kita pilih yang ini, break text, dan dia benar-benar berjarak antar teks dan tidak terhubung sama sekali. Atau misalnya kita bisa atur menggunakan wrap text. Jadi sebagian gambar ada di antara teksnya seperti ini. Kemudian kita bisa ngatur juga behind text atau teks atau si gambarnya ada di belakang teksnya, jadi ketimpa kayak watermark seperti itu. Kemudian kita klik lagi dan kita pilih misalnya in from text. Jadi dia menutupi si teksnya, gambarnya bisa menutupi hasilnya seperti ini. Oke, kita pilih yang break saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita mengatur ukuran. Kita bisa klik lagi dan kita bisa di sini klik image option. Dan di sini ada opsi-opsi dari gambar itu akan muncul, termasuk wrapping text tadi juga ada di sini. Kita fokusnya di bagian size and rotation. Dan di sini ada ukurannya berapa inci. Di Google Docs menggunakan satuan inci dan mungkin bisa disesuaikan untuk sentimeter nantinya. Misalnya ukurannya kita ubah jadi 1 inci tingginya. Nah, dia langsung berubah seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita ubah lagi jadi 2, maka dia akan berubah jadi 2. Nah, tapi kita perhatikan di sini ada log aspect ratio. Jadi kalau misalnya kita ubah, kita hilangkan si checklist rasionya ini, log rasionya, maka
ukurannya tidak simetris kalau terjadi perubahan. Misalnya kita clock dulu, kita besarin pakai tarikan seperti ini, kita tarik, maka hasilnya tetap simetris, jadi nggak akan miring atau posisinya tidak bagus. Dan misalnya kita hilangkan, maka kita tarik, oke. Nah, jadi kita loncongin seperti ini, dia bisa jadi tidak simetris. Nah, seperti ini dia gak simetris. Oke. Yang berikutnya adalah rotasi. Gambar rotasi. Rotasi kita bisa putar atau kita miringkan. Contohnya miringkan 90 derajat. Nah, dia langsung bisa seperti ini. Dan kita bisa ngatur sudut dari sini kalau kita butuh pengaturan sudut. Bisa 90. Bisa ketik di bagian rotasi angle-nya seperti ini. Oke. Kemudian kita atur bagian border and line. Untuk border and line, border adalah garis luarnya. Kita bisa bikin garis luar atau seperti bingkai. Kita klik di sini dan klik 1 PT. Ya, ketebalannya adalah 1. Dan misalnya kita pengen lebih tebal lagi, kita bisa ngatur misalnya 4. Nah, di sini bordernya 4 dan line-nya adalah bentuknya apakah garis putus-putus atau lurus atau titik-titik. Ini titik-titik misalnya, jadi kayak gini. Atau misalnya kita garis putus-putus seperti ini. Dan kita bisa juga atur dari bordernya, kita bisa atur warnanya, misalnya warna orange. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton tutorial sampai selesai. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat.